Assalamualaikum, kali ini saya akan membahas materi IPS kelas 9 di semester 2 yang dimana materinya tentang Indonesia pada masa Orde Baru di mana terjadi tahun 1966 sampai 1998. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe supaya channel ini dapat berkembang. Oke, kita ke pembahasan materinya. Di mana yang dibahas tentang perkembangan politik, perkembangan ekonomi, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Ya, kali ini saya akan membahas yang perkembangan politik dahulu. Di mana sebelumnya kita harus tahu dulu Orde Baru itu apa. Nah, Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Di mana lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar tahun 1966. Yang dimana masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai tahun 1998 ya. Dimana dalam jangka waktu tersebut pembangunan nasional berkembang pesat. Perkembangan politik pada masa Orde Baru, yang dimana ada Supersemar, penataan stabilitas politik, penyederhanaan partai politik, pemilihan umum, pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4, dan terakhir ada dewi fungsi ABRI. Yang dimana Supersemar pasca penumpasan G30 SPKI, pemerintah ternyata belum sepenuhnya berhasil melakukan penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut, yang dimana hal ini membuat situasi politik tidak stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno semakin menurun. Pada saat bersamaan, Indonesia juga tengah menghadapi situasi ekonomi yang terus memburuk, yang mengakibatkan harga barang pokok itu melambung tinggi. Kondisi ini mendorong para pemuda dan juga mahasiswa melakukan aksi-aksi demonstrasi menuntut penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 SPKI dan juga perbaikan ekonomi. Pada tanggal 12 Januari 66, pelajar, mahasiswa, dan juga masyarakat mengajukan 3 tuntutan rakyat atau tritura. Isi tritura tersebut antara lain bubarkan PKI, bersihkan kabinet Dwi Kora dari unsur gerakan 30 September, turunkan harga. Tuntutan rakyat agar membubarkan PKI ternyata tidak dipenuhi. Untuk menenangkan rakyat, kemudian Presiden Soekarno mengadakan perubahan kabinet Dwi Kora menjadi kabinet 100 menteri. Dan di mana perubahan ini ternyata belum memuaskan hati rakyat karena di dalamnya masih terdapat tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Pada saat pelantikan kabinet 100 menteri pada tanggal 24 Februari 66, para mahasiswa, pelajar, dan juga pemuda memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu dihadang oleh pasukan Cakrawirawa sehingga menyebabkan bentrok antara pasukan Cakrawirawa dengan para demonstran yang menyebabkan gugurnya mahasiswa Universitas Indonesia yang bernama Arif Rahman Hakim, yang dimana insiden berdarah tersebut menyebabkan krisis politik semakin memuncak. Guna memulihkan keamanan negara, pada tanggal 11 Maret 66, Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan surat perintah kepada Legend Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka pemulihan keamanan juga kewibawaan pemerintah. Saat surat itu dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret atau SP 11 Maret atau dikenal juga yang kita kenal sebagai Supersemar. Yang dimana isi Supersemar adalah pemberian mandat kepada Legend Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Kamtib untuk memulihkan keadaan dan juga kewibawaan pemerintah. Keluarnya Supersemar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Dalam rangka memulihkan keamanan, ketenangan, dan juga stabilitas pemerintahan, keesokan harinya setelah menerima Supersemar, Legend Soeharto membubarkan dan juga melarang PKI beserta ormas-ormas yang bernaung atau senada dengannya di seluruh Indonesia, terhitung sejak tanggal 12 Maret 66. Soeharto juga menyerukan kepada pelajar dan juga mahasiswa untuk kembali ke sekolah. Selanjutnya tanggal 18 Maret 66, Legend Soeharto menahan 15 orang menteri yang dinilai terlibat dalam G30 SPKI. Setelah itu, Legend Soeharto memperbaharui kabinet dan juga membersihkan lembaga legislatif, termasuk MPRS dan juga DPR gotong royong dari orang-orang dianggap terlibat G30 SPKI. Dan ini ada gambar tentang demonstrasi mahasiswa, pelajar, dan juga rakyat menuntut tritura jalan-jalan utama Jakarta. Lalu ada penataan stabilitas politik, di mana sini ada foto pengambilan sumpah dan juga pelantikan Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia yang kedua. Di mana pada tanggal 12 Maret 67, sidang istimewa MPRS menetapkan Legend Soeharto sebagai pejabat presiden, yang dimana tanggal 27 Maret 68 MPRS mengukuhkannya sebagai presiden sepenuhnya.
Dengan dikukuhkannya Soeharto sebagai presiden, Indonesia memasuki masa kepemimpinan yang baru, yaitu masa Orde Baru. Di mana setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru melaksanakan penataan stabilitas politik. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk penataan stabilitas politik antara lain politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan dengan dikeluarkannya sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Di antaranya adalah ketetapan MPRS nomor 12 MPRS 66 tentang kebijaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia bebas aktif. Di mana ada pemulihan hubungan dengan Malaysia, di mana dimulai dengan diadakannya perundingan Bangkok pada 29 Mei sampai 1 Juni 66 yang menghasilkan perjanjian Bangkok. Selanjutnya tanggal 11 Agustus 66 ditandatangani persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia di Jakarta, dan di mana persetujuan ini ditandatangani oleh Adam Malik dari Indonesia dan Tun Abdul Razak dari Malaysia. Pada tanggal 28 September 66 Indonesia kembali lagi menjadi anggota PBB, di mana keputusan ini dikarenakan pemerintah menyadari banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota PBB, di mana hal ini disambut oleh PBB dan ditunjuk juga Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 74. Berdirinya ASEAN ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 67, yang dimana tujuan pembentukan ASEAN ini untuk meningkatkan kerjasama regional khususnya di bidang ekonomi dan juga budaya. Tokoh-tokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok ada Adam Malik dari Menteri Luar Negeri Indonesia, S. Raja Ratnam, Menteri Luar Negeri dari Singapura, Tun Abdul Razak, pejabat Perdana Menteri Malaysia, Tanat Koman, Menteri Luar Negeri Thailand, dan terakhir Narcisco Ramos, Menteri Luar Negeri dari Filipina. Di mana pada masa Orde Baru, pemerintahan melakukan penyederhanaan dan juga penggabungan fusi parpol menjadi 3 kekuatan sosial politik, di mana penggabungan parpol-parpol tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program, yang dimana ada 3 kekuatan sosial politik antara lain sebagai berikut. Ada Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan juga PERTI. Lalu ada Partai Demokrasi Indonesia atau PDI yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murubah, IPKI, dan juga Parkindo. Lalu ada Golongan Karya atau Golkar. Penyederhanaan partai-partai politik ini didasari alasan-alasan tertentu seperti kasus pada demokrasi parlementer, di mana banyak parpol pada masa itu justru malah menghambat pembangunan. Penyebabnya bukan hanya karena persaingan antar parpol aja, tapi juga karena persaingan dalam tubuh parpol itu sendiri yang dinilai dapat mengganggu stabilitas politik. Atas dasar itu, pemerintah Orde Baru berpendapat perlu melakukan penyederhanaan partai sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi Pancasila. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilu tahun 71, 77, 82, 87, 92, dan juga 97. Yang dimana dalam setiap pemilu yang diselenggarakan oleh selama masa Orde Baru, Golkar ternyata memperoleh mayoritas suara dan juga memenangkan pemilu. Hal ini disebabkan oleh pengarahan kekuatan-kekuatan penyokong Orde Baru untuk mendukung Golkar. Kekuatan-kekuatan penyokong Golkar adalah aparat pemerintah, PNS, dan juga ABRI, di mana dengan dukungan PNS dan juga ABRI, Golkar dengan leluasa menjangkau masyarakat luas di berbagai tempat dan juga tingkatan, dari tingkatan masyarakat atas sampai yang ke bawah, dari kota sampai pelosok desa. Pada tanggal 12 April 76, Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan juga mengamalkan Pancasila yang terkenal dengan nama Eka Prasetya Pancakarsa untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan juga UUD 45 secara murni dan juga konsekuen, yang dimana sejak tahun 78 pemerintah menyelenggarakan penataran P4 pada semua lapisan masyarakat, di mana penataran P4 ini bertujuan untuk membentuk pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan juga UUD 45. Pegawai negeri baik sipil maupun militer diharapkan mengikuti penataran P4. Kemudian pelajar dari sekolah menengah sampai perguruan tinggi juga diharuskan mengikuti penataran P4 yang dilakukan pada setiap awal tahun ajaran baru. Melalui penataran P4 ini, pemerintah menekankan bahwa masalah suku, agama, ras, dan juga antar golongan atau SARA merupakan masalah yang sensitif di Indonesia yang sering menjadi penyebab timbulnya konflik atau kerusuhan sosial. Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh mempermasalahkan hal-hal yang berkaitan dengan SARA. Dengan demikian, diharapkan persatuan dan juga kesatuan nasional dapat terpelihara. Lalu yang terakhir ada duifungsi ABRI, di mana maksud di sini duifungsi ABRI adalah ABRI memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer
yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan fungsi satunya lagi sebagai kekuatan sosial yang secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. Di mana peran Gada ini, ABRI diizinkan untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, termasuk wali kota, pemerintah provinsi, duta besar, dan juga jabatan lainnya. Setelah berakhir masa kepemimpinan Orde Baru, fungsi ABRI mulai dihapuskan. Nah, oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Untuk pembahasan perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru akan dibahas di video sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.